Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalau Allah, salah satu atribut Allah adalah bisa mengetahui masa depan atau bahkan menentukan masa depan, ya kita perlu tahu apa-apa saja yang sudah diwahyukan. Tapi saya percaya Tuhan itu memakai istilah-istilah yang memang ada di sekitar kita gitu kan. Ciri-ciri itu juga yang menunjukkan bagaimana orang itu menjalani kehidupannya. Apakah dia hanya berjalan sesuai dengan hukum atau dia juga berjalan sesuai dengan iman. Jadi ini mungkin kedua hal ini. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa kembali menemani pemirsa dalam diskusi Sekolah Sahabat ini, dan tidak terasa kita sudah melewati 3 bulan pertama dari tahun 2023 dan memasuki triwulan yang baru, triwulan kedua, dengan sebuah seri pelajaran yang baru dan sangat menarik dan menurut saya juga sangat penting, yaitu 3 pekabaran kosmis. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir di studio, sudah menemani, dan kita juga senang untuk menerima serta membacakan komentar dari pemirsa yang telah masuk di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Saya bacakan yang pertama ada dari Bapak atau mungkin Saudara Pahala Simarmata. Kita adalah penatalayan. Oh, ini berarti masih komentar dari pelajaran yang lalu ya. Kita adalah penatalayan, mengatur, manage, dan melayani versus atau dibandingkan dengan ketamakan, tidak mengatur, tidak memanage, tidak melayani. Artinya ketamakan itu adalah seperti laut mati, masuk tapi tidak mengalir. Jadi kalau ada mengalir, tidak ditentukan berapa persen, itu berarti tidak tamak. Dan selanjutnya dari Saudari Cika Ringkuangan, Shalom Diskusi Sekolah Sahabat Hope Channel sangat membantu untuk guru-guru sekolah sahabat. Puji Tuhan, karena memang Diskusi Sekolah Sahabat ini adalah untuk membantu teman-teman yang rindu untuk mempelajari firman Tuhan, terutama di dalam sekolah sahabat. Dari Primanta Holland Bangun, terima kasih untuk keluarga Prasetyo yang saat itu berdiskusi atas perspektifnya. Lalu dari Dius D, Shalom. Shalom juga untuk saudara Dius. Dari Ronald Rawung, Shalom, salam dari GMAHK Jemaat Taman Harapan Serawet, Likupang Timur, Minahasa Utara. Puji Tuhan, salam kami kembali bagi seluruh jemaat yang ada di Likupang, Minahasa Utara. Dari Dani Talanila, terima kasih untuk pelajaran yang sangat baik, Tuhan memberkati. Dani Talanila dari Ambon, puji Tuhan, terima kasih setelah menuliskan komentar dan salam kami untuk sahabat-sahabat yang ada di Ambon. Dari Yosep Krey, amin. Dan juga dari Noite Lajanin, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan namanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan komentar, dan kami senang sekali jika Anda menggunakan kolom komentar Diskusi Sekolah Sahabat ini untuk saling berinteraksi, saling berdiskusi, memberikan pertanyaan, dan juga kesaksian bagaimana program ini membantu Anda di dalam pembelajaran firman Tuhan baik secara pribadi maupun secara jemaat, karena kami senang bahwa program ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan. Dan kami senang juga untuk membagikan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya saat ini. Buku Sekolah Sahabat yang baru
pekabaran 3 pekabaran kosmis. Jadi bagi saudara-saudara yang rindu untuk memilikinya namun mungkin sulit atau tidak memiliki akses untuk mendapatkan buku ini, namun Anda benar-benar sungguh-sungguh rindu untuk mempelajari mengenai pekabaran 3 malaikat, maka hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Katakan saya ingin memiliki buku pelajaran sekolah Sabat dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda masing-masing secara gratis. Mungkin jumlahnya, stoknya terbatas, jadi kami undang bagi teman-teman yang memang menganggap ini hal yang penting dan saya ingin memilikinya, saya ingin belajar bersama, segera hubungi nomor call center kami. Sepanjang triwulan ini kita akan mempelajari mengenai pekabaran 3 malaikat, pekabaran belas kasihan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum Ia datang. Pekabaran itu adalah Injil murni dan sederhana, Injil yang disajikan dalam konteks kebenaran masa kini. Oh, kalau pekabaran 3 malaikat itu ada di kitab Wahyu. Kalau kitab Wahyu pasti surga, terus pekabaran kepada 7 jemaat, terus pekabaran 3 malaikat, sama tentang kejatuhan iblis dan keselamatan yang dijanjikan melalui Yesus. Namanya aja Wahyu ya, revelation, artinya ada yang diungkapkan. Kalau ada yang diungkapkan berarti ada sesuatu yang kita nggak tahu sampai harus diungkapkan. Jadi kenapa penting? Pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu yang harus diungkapkan. Naga ini adalah iblis, sedangkan perempuan itu melambangkan umat Tuhan atau gerejanya, dan keturunan yang lain itu melambangkan Yesus. Tahun 1844 adalah penggenapan nubuatan 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14, yang juga merupakan hari kekecewaan besar bagi umat Allah yang menunggu kedatangan. Namun Tuhan tidak meninggalkan dunia tanpa kesaksian tentang kebenarannya. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Itulah sebabnya di tengah-tengah ideologi yang merusak, Tuhan membangkitkan sebuah pergerakan yang seiring waktu berubah menjadi gereja Masehi Advent hari ke-7 dan yang akan memberitakan kebenarannya di zaman terakhir kepada dunia. Pekabaran 3 malaikat. Pekabaran yang membuka mata akan pertentangan besar antara Kristus dan setan yang sudah terjadi dari mulanya, bahkan terus berlangsung sampai sekarang. Pekabaran yang mengajarkan bahwa kehidupan berasal dari kekuatan Tuhan Pencipta yang dalam 6 hari menciptakan kehidupan di bumi dan beristirahat pada hari ke-7. Pekabaran yang menegaskan bahwa Tuhan itu ada dan bahwa 10 perintah Allah tetap menjadi standar penghakiman utama Tuhan dan mengikat seluruh umat manusia. Pekabaran belas kasihan yang terakhir bagi umat manusia sebelum kedatangannya yang kedua kali. 3 pekabaran kosmos. Pelajaran pertama dengan judul Yesus menang, iblis kalah. Ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 7. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Untuk membuka diskusi kita undang Ellen untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah namamu yang telah menciptakan kami dan rindu untuk membawa kami ke dalam terang-Mu yang ajaib.
Pada saat ini kami akan membahas pelajaran yang baru ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, memberikan kami hikmat, serta semua sahabat-sahabat yang akan mendengarkan juga ya Tuhan, boleh lebih mengenal Engkau melalui pelajaran hari ini. Sertai kami semua yang ada di sini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami telah mengadakan polling sederhana dari Instagram Hope Channel Indonesia dan menanyakan kepada teman-teman sekalian, apakah mereka mengetahui pekabaran 3 malaikat ada di Alkitab? Ada sekitar sepertiga, 29% pernah dengar. Jadi ya tahu, cuman tidak terlalu mendalami mungkin. Dan puji Tuhan 64% pastilah pernah dengar, pernah tahu ya, lebih dalam lagi. Tapi ada sedikit, yaitu 7% yang tidak tahu sama sekali. Mungkin kayak, apaan tuh ya, pekabaran 3 malaikat, kayaknya baru pernah dengar. Mungkin 1 atau 2 orang. Dan karena pelajaran kita sepanjang Triwulan ini, menurut kami cukup cukup advance lah ya, cukup intermediate lah ya tingkatannya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum punya gambaran sama sekali mengenai kitab Wahyu atau pekabaran 3 malaikat dan mau untuk belajar, mungkin bisa menghubungi nomor call center kami sehingga kami dapat memberikan pelajaran-pelajaran awal dari kitab Wahyu atau juga pekabaran 3 malaikat. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah, menurut kamu kitab Wahyu itu susah atau tidak? 71% mengatakan susah banget. 29% sama aja seperti kitab-kitab yang lainnya. Dan pertanyaan ketiga, menurut kamu penting gak belajar kitab Wahyu? 100% mengatakan ini penting. Dan ketika kami menanyakan alasan kenapa penting, ada beberapa jawaban. Penting bisa mengetahui gambaran-gambaran yang akan datang pada zaman akhir. Lalu supaya bisa mempersiapkan diri di zaman akhir. Penting mempersiapkan diri agar tetap teguh melewati hari-hari yang paling sulit. Penting karena berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu karena kita umat yang sisa harus lebih bisa mengerti sebelum memberikan pekabaran ke orang lain. Karena banyak sekali tulisan tentang nubuatan. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah masuk. Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman yang ada di studio ini. Pastinya penting ya, karena kita mempelajari pelajaran ini sepanjang 3 bulan ke depan, dan saya yakin bahwa kitab Wahyu terlebih lagi pekabaran 3 malaikat itu sangat penting bagi kita. Namun kenapa menurut teman-teman mempelajari kitab Wahyu itu penting? Mulai dari Ellen dulu aja. Nah, oke. Kalau untuk aku pribadi mungkin dilihat dari Wahyu 1 ayat 1-nya dulu Kak. Karena di situ dibilang ini adalah wahyu Yesus Kristus atau pernyataan Yesus Kristus gitu ya. Kemudian di situ ada juga dibilang ditujukan pada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi setuju juga sama teman-teman yang di polling tadi, karena ini pernyataan tentang Yesus Kristus sesuatu yang mungkin beda dari apa yang kita lihat di buku-buku yang sebelumnya gitu ya. Karena ini juga tentang masa yang akan datang dari zamannya Yohanes sampai zaman aku sekarang gitu. Karena aku selalu suka dengan nubuatan, dan pada saat nubuatan itu ada di sekarang, artinya aku juga terlibat. Aku rasa aku penting untuk tahu. Oke. Pendeta Didik. Ya, memang tentu buku Wahyu ini atau belajar Wahyu ini memang penting, oleh karena Wahyu itu sendiri merupakan sebuah buku atau kitab yang disebut apokaliptik. Artinya sesuatu yang dibukakan atau yang diungkapkan, sehingga akhirnya kan orang kalau kita dibukain sesuatu kan akhirnya menjadi lebih paham gitu kan. Yeah. Apalagi banyak berisi mengenai nubuatan, sesuatu yang atau peristiwa-peristiwa yang nantinya akan terjadi. Udah dibukakan terlebih dahulu. Betapa pentingnya kita
sebelum mengadakan perjalanan misalnya, terus kita tahu ada tanda atau ada rambu yang diberikan di mana nanti kita akan lewati tempat itu, kita udah siap terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti itu. Pastor Wilson. Ya mungkin kalau bukan hanyalah spesifik kepada wahyunya saja ya, wahyu dalam arti kitabnya, tapi mungkin kepada nubuatannya itu sendiri. Karena kan Alkitab sendiri mengatakan bahwa beberapa ayat mengatakan bahwa nubuatan sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk mengetahui Allahnya, apakah Allah yang kita sembah itu Allah yang benar atau tidak. Kan kalau kita baca di dalam Yesaya 46 ayat 10, mungkin saya bacakan secara cepat. Yesaya 46 ayat 10 mengatakan bahwa dari mulai ayat 9, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Jadi ini Allah mengatakan bahwa akulah Allah, tidak ada yang seperti aku gitu loh. Harus ingat-ingat dari dahulu. Apa yang diingat? Bahwa apa? Allah yang dari dulu sudah, ayat 10, memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah, itu kan tentang bagaimana Allah benar-benar Allah, karena apa? Dia bisa menentukan, bisa mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Dia katakan dari jauh-jauh hari, akan terjadi, dan terjadilah. Itu menjadi satu bukti bahwa dia adalah memang Allah yang mengatur segala sesuatunya sehingga itu bisa jadi. Itu salah satu penting supaya kita bisa tahu, nah kalau Allah, salah satu atribut Allah adalah bisa mengetahui masa depan atau bahkan menentukan masa depan, ya kita perlu tahu apa-apa saja yang sudah diwahyukan atau sudah disingkapkan, seperti tadi pendeta bilang, terhadap kepada kita tentang apa yang terjadi masa depan. Mungkin itu salah satunya. Oke. Tadi saya suka dengan kata dibukakan ya, disingkapkan ya, diberitahukan kepada kita. Namun kalau kita lihat dan kita mempelajari kitab Wahyu, terkesannya seperti membingungkan atau menyeramkan karena banyak simbol, banyak tanda, banyak contohnya binatang, lalu banyak lah simbol-simbol yang dipakai, dan kadang-kadang mungkin bagi beberapa orang interpretasinya bisa berbeda-beda. Kalau memang Tuhan ingin kita membuka kepada kita atau menyingkapkan, memberitahu kepada kita, kenapa tidak langsung ini saya kasih tahu ini gitu? Kenapa harus dengan simbol-simbol yang mungkin bisa membingungkan bagi beberapa orang? Ellen, silahkan. Oke. Nah mungkin bisa disempurnakan oleh pendeta-pendeta nanti ya. Cuman kalau dari aku pribadi, memang dari awalnya kembali lagi di ayat 1 itu Kak, dibilang kan kalau dalam bahasa Inggrisnya yang signified atau diberikan kepada Yohanes pun bukan kata per kata, tapi melalui gambaran yang kemudian diterjemahkan dia kan. Mungkin kalau aku orang zaman dulu diperkenalkan sesuatu yang zaman sekarang dalam bentuk gambar, aku juga akan bingung menggambarkannya seperti apa ya. Mungkin jadi kalau dari aku awam, mungkin interpretasinya dia juga kita harus lihat melalui kacamatanya dia, sepatunya dia waktu itu gitu. Cuman soal waktu yang berlompat-lompatan, kadang-kadang ini kayak film suka zoom in zoom out gitu ya. Jadi di chapter yang selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya masih ada kegiatan yang sama tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata itu yang setelah aku pelajari kitab Wahyu, beberapa cara pandang itu yang mungkin bikin orang bingung gitu. Oke, Pastor Wilson. Ya mungkin kalau namanya penyingkapan ya, kita juga semua mungkin pernah pengalaman ketika kita berada di dalam ruangan yang gelap. Lalu kemudian tiba-tiba ada buka jendela kah atau buka pintu, pasti reaksi pertama adalah silau. Tidak mengerti apa-apa, tapi lama-kelamaan baru menjadi semakin jelas. Ya mungkin kitab Wahyu itu adalah seperti itu juga. Bagi orang-orang yang tidak tahu sebelumnya mengenai hal ini, tentu semuanya akan menjadi satu hal yang baru. Jadi ya perlu memang ada penyesuaian, perlu ada pembelajaran lebih lanjut sehingga kita bisa terbiasa dengan apa yang kita lihat. Itu satu. Dan kedua yang seperti tadi Ellen bilang, kalau dari sisi manusianya, bagaimana mungkin orang yang hidup 2000 tahun yang lalu ketika diperlihatkan sesuatu yang terjadi di masa depan, dan mungkin ada juga beberapa bagian yang terjadi bukan di bumi ini, terjadi di surga, bagaimana bisa menuliskannya itu, memasukkannya itu ke dalam kata-kata. Pasti kan susah juga dong ya. Kita aja kalau kita membayangkan 1000 tahun ke depan mungkin ada
atau mobil terbang sudah ada. Tapi mungkin kayak gitu kan kita tidak bisa tuliskan itu karena kita tidak paham. Itu satu. Lalu yang berikutnya lagi, sisi berikutnya adalah mungkin memang simbologi ini adalah salah satu cara supaya buku ini tidak disensor. Ya, karena kita tahu ketika Yohanes menulis, dia kan menulis dari penjara kan. Terus dia penjara kan penjara politik ya, dalam tanda kutip ya, mungkin politik religius lah. Tidak mungkin dibiarkan dengan bebas memberikan mendiseminasi tulisan-tulisan yang akan mungkin memprovokasi massa kah, apakah, jadi pasti kan disensor. Nah, ketika orang yang baca mungkin lihat ini kan cuma kayak mungkin seperti dongeng atau mungkin seperti apa, nggak ada yang bilang kamu harus begini, gulingkan pemerintahan ini apa. Jadi kan walaupun ide-ide seperti itu mungkin ada, tapi karena tidak langsung tersurat, hanya mungkin tersirat, jadinya masih bisa lolos. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat kenapa Wahyu itu dituliskan seperti itu. Oke, Pendeta Didik ada tambahan? Ya saya kira udah sama lah ya. Memang karena visi ataupun penglihatan itu yang memang diberikan Allah seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan itu memakai istilah-istilah yang memang ada di sekitar kita gitu kan. Artinya kepada siapa surat ini diberikan ataupun tulisan ini diberikan kepada manusia, dia gunakan juga lambang-lambang yang berhubungan dengan kehidupan ataupun hal-hal yang familiar dengan manusia yang hendak membaca ataupun menerima surat itu sendiri. Jadi memang walaupun ditulis dengan lambang-lambang, dengan simbol gitu, tapi tetap juga sebenarnya bisa dipahami. Walaupun pada awalnya disebut itu seperti termeterai ataupun tidak bisa dibuka, tapi Tuhan juga perlahan-lahan kalau kita pelajari sesuatu itu kita bisa dapat melalui doa tentunya, melalui kesungguh-sungguhan dalam menggali Alkitab firman Tuhan ini, kita juga bisa untuk mengetahuinya. Saya kira itu. Oke. Nah, dalam pelajaran kita melihat bahwa pekabaran 3 malaikat ada di Wahyu 14, tapi kita pada pekan ini kita akan berfokus kepada Wahyu 12. Memang pelajaran kita bukan fokusnya dalam kitab Wahyu, artinya kita mulai dengan Wahyu 1 dan selanjutnya. Tapi pelajaran Sekolah Sahabat kita mengatakan bahwa Wahyu 12 ini adalah tema inti dari pekabaran 3 malaikat. Bahkan bisa dikatakan kitab Wahyu, karena intinya adalah Yesus menang dan iblis kalah. Dan kalau kita baca cerita di dalam Wahyu 12, Yesus itu selalu menang. Jadi kayak ada beberapa kali seakan-akan seperti diserang, seperti ada sesuatu yang dilakukan, tapi pada akhirnya Yesus selalu menang. Nah, coba kita lihat di Wahyu 12. Paling tidak saya bisa membagi Wahyu 12 ini menjadi 3 bagian. Walaupun di dalam Alkitab bahasa Indonesia dibagi menjadi 4 perikop ya. Tapi paling tidak saya akan menggabungkan yang naga dikalahkan dengan nyanyian kemenangan, karena masih satu tema, yaitu naga dikalahkan. Dan yang pertama ada di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ada mengenai perempuan dan naga. Kita bisa melihat di sini bahwa perempuan yang digambarkan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, memiliki sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, lalu ia sedang mengandung dan pada akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Dan naga masih di perikop yang sama dikatakan naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu mau menelan anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan, tetapi tidak berhasil. Sedangkan anak laki-laki yang dilahirkan itu dikatakan di sini akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi.
Dan anak itu dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Dan perempuan itu pada akhirnya lari ke padang, disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, dipelihara 1260 hari lamanya. Nah, mungkin dari paling tidak ada 3 ya di sini ya, naga, perempuan dan anak laki-laki. Ellen mau yang mana nih? Yang paling gampang kayaknya. Yang paling gampang yang naga dulu kan. Naga dulu. Ya, oke. Jadi di situ juga dibilang kan si naga ini yang naga merah berkepala 7, bertanduk 10, katanya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Kemudian lebih jelasnya sebenarnya di ayat 7 kan dibilang peperangan di surga, Mikael melawan si naga itu. Iya. Jadi berarti tinggal ada 2 pihak kan di situ, dan akan lebih jelas lagi nanti si ular tua dan lain-lain. Di situ dikatakan di ayat 12 juga dibilang karena iblis telah turun kepadamu, nanti kita akan bahas. Tapi si naga itu yang adalah lawan Allah, jelas di situ dibilang adalah iblis. Iya, betul. Dan kita temukan di ayat 9 ya jawabannya ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Oke, Pendeta Wilson. Pilihannya tinggal 2 berarti. Perempuan atau anak laki-laki. Anak laki-laki. Ya, mungkin yang perempuan lah. Oke. Jadi kan kalau memang di dalam Alkitab ini, kalau kita mau, salah satu cara untuk mengartikan wahyu itu memang perlu menggunakan Alkitab untuk menafsirkan Alkitab itu sendiri. Iya, betul. Dan biasanya walaupun tidak terlalu sering, kebanyakan simbologi itu konsisten, ya kan? Mungkin yang paling salah satu yang paling konsisten dalam Alkitab adalah simbologi bahwa wanita itu menggambarkan suatu umat, ya kan? Umat Allah. Kalau mungkin sekarang kita bilangnya gereja ya, tapi kan mungkin gereja itu kesannya hanya terlalu terbatas lah. Tapi mungkin kita bilang sebagai umat, karena ketika bangsa Israel pada saat itu digambarkan sebagai wanita, ya kan, seperti wanita yang berhiaskan untuk apa itu kan ada banyak lah, mau di Hosea, mau di Yesaya, mau di beberapa tempat dalam kitab menggambarkan umat Allah itu sebagai wanita. Nah, namun penggambaran wanita ini ada wanita yang baik, ada wanita yang tidak baik. Ya, tentu umat Allah ini ada yang umat Allah yang menurut, ada umat Allah yang istilahnya tidak setia. Nah, sehingga ketika kita lihat di sini bahwa ketika naga ini mau menyerang wanita ini, ya kalau kita tadi sudah dibilang oleh naga ini adalah setan, lalu wanita ini adalah umat Allah, dan di dalam konteks bahwa ini adalah suatu wahyu atau suatu nubuatan tentang masa depan, atau mungkin ya masa yang sementara sudah berjalan ya. Jadi kan ada beberapa penafsiran mengenai wahyu, tapi mungkin itu nanti saja. Ya kita bisa pahami bahwa wanita ini adalah umat Allah di zaman akhir. Nah, mungkin itu cara paling singkatnya lah, umat Allah di zaman akhir. Nah, seperti apa umat Allah di zaman akhir itu mungkin nanti akan ada pelajaran selanjutnya. Tapi paling tidak wanita ini menggambarkan umat Allah di zaman akhir. Paling tidak yang di Wahyu 12 ini. Kalau dari fitur-fiturnya ini kayak berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, mahkota, itu apakah ada artinya tersendiri atau hanya menunjukkan oh ini adalah umat Allah? Kalau mengenai simbologi ini kadang-kadang memang kita sebagai umat yang mengatakan memahami wahyu juga jangan terlena dengan mengatakan bahwa semua simbol di wahyu itu bisa kita interpretasikan. Ya. Nah, mungkin kalau kita kembali kepada ilustrasi yang tadi saya bilang mengenai melihat terus silau, kadang-kadang ketika itu silau, mungkin silaunya itu nggak akan hilang gitu silaunya, tapi kita bisa melihat kayak apa, ada siluetnya. Nah, dengan siluet, kalau buka pintu keluar, kita tahu ada jalan, kita tahu jalannya belok ke kiri atau belok ke kanan. Tapi kalau ditanya ini bentuknya kok seperti batu ini dari mana, apa arti batu, lalu kok ini warna jalannya apa, lalu apa, itu mungkin kita tidak akan bisa sampai sebegitunya untuk memahami, atau mungkin ya kalau biarlah nanti yang program-program dokter mungkin suruh cari tahu, tapi paling tidak secara garis besarnya bisa kita lihat bahwa perbandingan antara Wahyu 12 ini tentang wanita ini memiliki simbologi yang berkonotasi baik, ya kan? Dan mungkin kalau dibilang dia berhiaskan ini itu ya mungkin kita bisa lihat di dalam Wahyu pertama pun juga berhiaskan, ada digambarkan bahwa seseorang seperti anak manusia dan memiliki mata seperti apa, itu segala macam menunjukkan ada sesuatu yang mirip gitu loh. Dan mungkin yang paling miripnya adalah kalau bulan itu kan adalah dia tidak menghasilkan terang sendiri, kan? Dia hanya bisa bersinar karena dia memantulkan terang. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa
wanita ini yang berdiri di atas bulan, ya artinya dia memiliki kebaikan bukan atas hasil dari dirinya sendiri, tapi hanya memantulkan sinar matahari. Matahari kebenaran itu adalah Kristus. Berarti kan wanita ini wanita yang baik. Mungkin bisa arahnya ke arah sana, dan ya kalau mau lebih lanjutnya, lebih detailnya pasti banyak lah yang bisa kita ini kan. Oke. Mungkin waktu juga. Karena kita melihat di bagian lain dari kitab Wahyu akan ada perempuan yang lain ya, perempuan yang berbaju ungu gitu, Kontras gambarannya ya. kontras dengan yang ini. Jadi kita mengetahui bahwa ada dua sisi, dua perempuan, dua umat, satu umat Allah, satu umat yang tidak menurut kepada Allah. Oke. Tinggal sisa satu lagi, tapi pendeta Didik tahan dulu karena kita akan mengikuti yang satu ini. Baik, kita lanjutkan lagi, masih di bagian pertama dari Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Kita saat ini masuk di anak laki-laki itu. Siapa Pak Pendeta? Ya, sesuai dengan pelajaran kita bahwa anak laki-laki itu menggambarkan Yesus Kristus yang sejak dari awal memang mendapat serangan dari iblis ya. Pelajaran kita juga mengatakan seperti itu. Sejak dari kelahirannya bahkan dia sudah berusaha untuk dibunuh oleh Raja Herodes pada waktu itu. Tapi diselamatkan gitu. Jadi di sini kita lihat adanya pertentangan bahwa kebenaran itu mendapatkan serangan sejak dari dulu bahkan sampai kepada zaman kita sekarang. Oke, dan kita lihat juga bahwa di ayat yang kelima ya, yang dikatakan ia melahirkan anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Dan gada besi dari pelajaran kita juga kita melihat bahwa itu digambarkan sebagai kekuasaan ya. Oke, nah sekarang kita ke bagian 2 dari Wahyu 12 dari ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kembali lagi di sini ada naga, lalu ada Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan naga dan malaikat-malaikatnya, terjadi peperangan di sorga. Ini seperti apa, Pendeta Wilson? Kalau kita lihat di sini kan kalau dibilang maka timbullah peperangan di sorga, lalu kemudian ini kan soal penggambarannya soal ada di bumi ini yang soal soal wanita ini yang dikejar-kejar kan soal di bumi. Jadi mungkin kayak flashback lah gini kan, memberikan pemandangan kepada kita, ini naga ini siapa, naga ini kenapa tiba-tiba muncul, naga ini kenapa marah sama si wanita ini, ya mungkin dia flashback itu kan biasa kan, kalau di film-film kan coba layarnya jadi gelap lucu terus pindah ke adegan lain. Nah ini adegan yang terjadi di sini. Perangan di surga ini berarti kan ketika antara Mikael melawan naga itu, dan naga itu dikalahkan. Nah, ketika dia dikalahkan, dia dilemparkan ke bumi ya. Ini makanya dilemparkan ke bumi, makanya marahlah dia kepada si perempuan ini yang ternyata adalah ya mungkin bisa kita bilang objek sasarannya dia, karena dia di surga sudah kalah. Sekarang makanya dia datang ke bumi untuk kembali melawan kekuatan-kekuatan daripada kekuatan-kekuatan surga lah, mungkin Allah dan pemerintahannya, yang sekarang menjadi targetnya adalah si wanita ini yang tadi sudah kita bahas adalah umatnya. Jadi ini peperangan ini terjadi sebelum kejadian kejar-kejaran naga dengan wanita ini, dan bilang di surga berarti ini awal kejatuhan daripada Lucifer. Dan mungkin kita bisa lihat di sampai kita buka Yeskiel 28 dan Yesaya 14 mengenai bagian yang sudah jatuh, wah engkau sudah jatuh ke bumi, terus lalu tentang bagaimana engkau sudah dilemparkan, dan seterusnya. Itu adalah penjabaran yang lebih lanjut lagi mengenai apa yang terjadi di mulai di ayat 7 sampai paling nggak ayat 9. Ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ada yang menarik nih, dan saya yakin banyak jadi pertanyaan juga bagi teman-teman. Kenapa sih dikatakan di dalam Alkitab ia dilemparkan ke bawah, secara spesifik dilemparkan ke bumi gitu, bersama dengan malaikat-malaikatnya, si naga tua, si naga ular tua, iblis, setan ini. Ellen? Nggak tahu sih Kak sebenarnya. Jujur, cuman kalau misalnya berarti dari atas kan, berarti dia dari surga dulu, dilemparkan keluar dari surga dan jatuhnya ke bumi. Mungkin itu aja. Oke.
Kalau tadi kan ini kita katakan flashback ya, berarti di awal mula kejatuhan Lucifer, lalu dia dilemparkan ke bumi dan ya ini ada kita ya berpikir bahwa ada Adam dan Hawa di bumi, lalu ada ular di Taman Eden. Apakah ini yang sama gitu, Pendeta? Lucifer ini yang ada di Taman Eden, dan kenapa kok bisa ada setan, ada Lucifer di Taman Eden, Pendeta? Ya, memang seperti yang tadi Pendeta Wilson katakan, bahwa peperangan itu adalah peperangan antara kebenaran dengan ya kejahatan, katakanlah seperti itu. Ya memang misteri banget kok Ya. malaikat yang suci kemudian dia bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi kan kita juga belajar bahwa manusia atau ciptaan-ciptaan itu tidak seperti robot. Mereka itu diberikan kuasa untuk memilih. Ya. Dan pada waktu itu atas pilihannya memang iblis itu memang akhirnya harus dibuang. Dibuang dari sorga. Dan ada tulisan yang mengatakan bahwa pada waktu setan dibuang dari sorga, dia bertekad untuk menjadikan dunia ini sebagai kerajaannya. Jadi, dan pada waktu itu seperti yang Yola katakan, ada Adam, ada Hawa di sana, ya tentu dia pikir ini adalah target ini yang empuk untuk untuk dijadikan sebagai sasaran. Nah, pada waktu itu mulailah dia untuk melancarkan serangannya. Jadi memang karena dia pikir dia punya hak atas bumi ini, atas dunia ini. Jadi dia berusaha untuk menggoda, untuk melancarkan serangannya. Dan kita tahu pada waktu di zaman sekarang ya, akhirnya kita tahu bahwa memang dia berhasil untuk menyerang pada waktu itu. Dia berhasil untuk menguasai katakanlah Adam dan Hawa untuk menjadi berdosa seperti dia, kan begitu. Oke. Mungkin kalau tambahannya adalah kenapa dibilang ke bumi, ya mungkin ini kan dituliskan kepada manusia dan tidak bisa lepas dari anthropomorphic centric gitu kan. Jadi hanya bersifat kepada manusia. Kita pikir bumi ya. Mungkin kita bisa melihat agak memperluasnya adalah apa sih ketika Allah menciptakan, awal mulanya diciptakan apa? Langit dan bumi. Jadi langit itu adalah surga, ya kalau nggak di surga di mana dia? Di bumi. Nah, apakah bumi itu artinya planet bumi? Apakah ini mungkin bisa dibilang bahwa ke dalam ciptaan gitu kan? Jadi ada suatu konflik di surga, lalu ketika pihak yang kalah ini mau dilempar kemana? Dilemparkanlah ke ciptaan, ke seluruh jagat raya ciptaan ini ya. Apakah dia ke bumi kah, kemana ya mungkin bisa juga ke sana-sana, tapi karena ini dituliskan kepada manusia yang hidupnya di bumi ya, makanya kita merasa ketibannya, tidak ketiban semua, padahal mungkin dalam tanda kutip badan naga ya, badan si naga ini begitu besar sehingga kena semua matahari, bulan, bumi semua mau kena, tapi ya, karena kita tinggal di bumi kita lihat dia jatuhnya ke kita gitu. Mungkin dia juga jatuh ke tempat-tempat lain, tapi paling enggak yang saya mau sampaikan bahwa ini jatuhnya ke ciptaan secara umum. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi di bagian yang ketiga dari Wahyu 12 di ayat 13 sampai di 18. Di sini ceritanya kayak di antara satu cerita yang nyambung, kan tadi ada flashback di tengah-tengah ya. Nah, setelah flashback ini balik lagi ke di mana naga memburu perempuan itu, tapi perempuan itu diselamatkan. Ketika naga itu sadar dia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak itu. Jadi kita bisa melihat gambaran bahwa setan memburu umat Allah yang disediakan tempat atau dipelihara oleh Allah di ayat 14, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Di ayat 6, 1260 hari. Dan kalau kita lihat ini ada juga di dalam buku Daniel. Jadi di Daniel 7. Jadi kita bisa melihat memang mempelajari kitab Wahyu itu nggak bisa lepas dari kitab Daniel, karena kita melihat satu nubuatan yang sama dengan angka yang sama, 1 masa, 2 masa, setengah masa, sama dengan 1260 hari.
Kalau di dalam Alkitab dikatakan 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun, berarti 1260 tahun. Dan kalau kita mempelajari buku Sekolah Sahabat kita, di sini dikatakan bahwa 1260 hari nubuatan berarti 1260 tahun literal yang berlangsung dari tahun 538 Masehi hingga 1798 Masehi. Ada apa di antara masa kegelapan ini, Pastor Wilson? Mungkin sebagai tambahannya ada 3 rujukan terhadap jangka waktu ini. Tadi kan 1260 hari, lalu kemudian 1 masa, 2 masa, setengah masa. Mungkin kita harus jelaskan masa ini adalah tahun. Dan tahunnya bukan 365 tapi 360 tahun Ibrani itu. Jadi mereka itu tidak punya hari tahun kabisat yang hanya 1 hari, tapi mereka punya tahun kabisat yang 1 bulan penuh ditambahkan gitu. Jadi makanya harinya itu hanya 360 per hari. Nah, lalu ada satu lagi sebenarnya 42 bulan tapi nggak disebutkan di sini. Nah, semuanya kalau kita jadikan hari ya jadinya totalnya 1260 hari. Dan kalau kita lihat di dalam Hosea dan di dalam Bilangan, ya satu hari nubuatan adalah 1 tahun. Makanya itu literalnya 1 hari, makanya aslinya adalah 1 tahun, 1960 tahun. Nah, kalau ditanya ini di mana mulainya dan kapan berakhirnya, memang di dalam Wahyu sendiri ini tidak dibilang kapan mulainya, kapan berakhirnya. Itu kita harus lihat di dalam buku lain ya, tentang bagaimana kalau kita lihat tentang tanduk yang tercabut itu lalu kemudian yang terluka lalu sebenarnya itu tidak ada di bagi sini, tapi itu kita lihat bahwa ketika tanduk yang tercabut, lalu tanduk itu apa, lalu ada 3 yang tercabut. Nah, kapan tercabutnya itulah awal mula daripada masa 1260 tahun ini. Ya mungkin kita hanya bisa sampai sini, kalau nggak udah kepanjangan mungkin gitu. Oke. Pendeta Didik mau kasih tambahan? Ya, jadi periode ini adalah periode di mana disebut sebagai zaman kegelapan. Tadi udah disebut 538 Masehi sampai 1798 atau 1260 tahun. Di mana pada waktu itu pelajaran kita juga mengatakan terjadinya penganiayaan yang sengit terhadap orang-orang Kristen yang percaya kepada kitab suci. Dan inilah sebenarnya prinsip daripada pertentangan itu lagi. Kita hanya melihat bahwa sesuai dengan judul kita, iblis dikalahkan. Karena dari awal memang ada pertentangan. Jadi pertentangan besar itu terus berlangsung, bahkan pada waktu itu umat Tuhan yang ada di zaman ini mengalami penganiayaan yang sangat jahat, dan mereka juga dikatakan dijanjikan bagaimana mereka untuk bisa mengalami kemenangan. Artinya surat diberikan bahwa sekalipun terjadi kesusahan, penganiayaan, tetapi pada akhirnya mereka juga akan mendapatkan kemenangan. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk mengakhiri bagian ketiga di ayat hafalan kita tadi, makan marahlah naga itu kepada perempuan itu. Kita sudah melihat naga, kita sudah melihat perempuan, lalu memerangi keturunannya yang lain. Mungkin ini apa ya keturunannya yang lain gitu, karena kan kalau perempuan kita digambarkan sebagai umat Allah, berarti ada keturunannya dari umat Allah, keturunan yang lain yang tapi ada fitur yang istimewa di sini, karena dikatakan menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apakah kita bisa katakan, oh ini kepada masing-masing kita pribadi gitu. Bagaimana kalau kita menuruti hukum Allah, kita memiliki kesaksian Yesus, kita adalah keturunannya yang lain. Menurut Ellen gimana, Ellen? Iya, aku rasa bisa diinterpretasikan seperti itu sih, Kak. Karena di sini juga ya kalau kita belajar memang untuk kurun-kurun waktunya tidak di satu waktu yang sama ya. Dia kan jalan terus, dan itu kan keturunan yang lain berarti beranak cucu,
beralur waktu lah gitu. Jadi aku rasa setuju untuk keturunan yang lain itu adalah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Dan nanti di 14 juga kan akan dibilang ciri-ciri gereja itu kan, nanti kita akan belajar juga. Oke, kalau menuruti hukum-hukum Allah kita tahu ada 10 hukum. Memiliki kesaksian Yesus, ini apa Pendeta Wilson? Yang memiliki kesaksian Yesus ini sebenarnya adalah tentang bagaimana ada beberapa hal yang bisa merujuk kepada kesaksian Yesus ini. Kalau kita lihat di ayat sebentar saya cari dulu ya, mengenai bahwa kesaksian Yesus itu adalah the spirit of prophecy atau roh nubuat, itu di 19 ayat 10. 19 ayat 10 ya, dari 19. Jadi kalau ditanya kesaksian Yesus itu adalah 19 ayat 20, maka teranglah binatang itu dan bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengarahkan tanda-tanda di depan matanya, dan demikian ia menyesalkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang. Ayat 10, ayat 10. Sorry, ya, ayat 10. Di bagian akhir itu kayaknya. Bagian akhir. Oke. Janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi di sini kita mengatakan bahwa kalau kesaksian Yesus adalah nubuat, berarti lebih kepada tentang bagaimana masih memiliki otoritas beriman kepada Yesus. Yaitu bahwa Yesus adalah penyelamat, bahwa Yesus adalah juru selamat, dan karena bukan hanya sementara serta-merta hanya menuruti hukumnya saja, tetapi juga bagaimana di dalam hukum itu kita juga percaya bahwa bukan penurutan akan hukum itu yang penting tersendiri, tetapi bagaimana bahwa Yesus itu adalah anak yang tadi yang sudah dibilang akan memerintah, lalu anak yang akan menghapus dosa manusia, dan kita juga harus memiliki kedua hal ini. Dan salah satu cara bagaimana kita mengetahui bagaimana kita memiliki kesaksian Yesus atau di bagian lain iman kepada Yesus adalah tentang bagaimana kita bisa hidup dan mengetahui bahwa bukanlah usaha saya yang membawa saya kepada keselamatan. Jadi kan ini sebenarnya pembahasan yang panjang lagi tentang bagaimana sih caranya seorang bisa selamat, dan karena ciri-ciri itu juga yang menunjukkan bagaimana orang itu menjalani kehidupannya, apakah dia hanya berjalan sesuai dengan hukum atau dia juga berjalan sesuai dengan iman. Jadi ini mungkin kedua hal ini. Oke, thank you. Terima kasih kita sudah membahas satu pasal ya dari Wahyu 12 di mana kita telah melihat bagian-bagiannya, dan kita akan mempelajari setelah ini bagaimana kita bisa berada di pihak Yesus, di pihak pemenang, karena Yesus sudah menang mulai dari awalnya sampai pada akhirnya Yesus akan selalu menang. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita ditulis kebebasan untuk memilih adalah prinsip dasar dari pemerintahan Tuhan baik di surga dan di bumi. Allah tidak menciptakan robot baik di surga maupun di bumi. Diciptakan dalam gambar Allah, kita sebagai manusia dapat membuat pilihan moral. Kuasa memilih sangat selaras dengan kesanggupan untuk mencintai. Jika Anda mengambil kuasa memilih tersebut, Anda menghancurkan kesanggupan untuk mencintai, karena cinta tidak akan pernah bisa ditekan atau dipaksakan. Cinta adalah ekspresi kehendak bebas. Nah, kita melihat dalam cerita Wahyu 12 ini, di awal kejatuhan Lucifer, bahwa dia memiliki kehendak bebas yang pada akhirnya membawa kejatuhan bukan hanya peperangan di surga, tetapi sampai pertarungan itu sampai ada di bumi karena kehendak bebas dari satu malaikat. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan tidak menciptakan malaikat itu seperti robot yang harus menurut semua. Dan begitu juga dengan manusia. Kita diciptakan dengan pilihan, dengan kehendak moral kita masing-masing. Dan bagaimana kita menyadari betapa pentingnya hal ini di dalam kehidupan kita. Karena di satu sisi kayak malaikat aja loh gitu jatuh. Ada pemberontakan di lingkungan sempurna yang ada di surga. Bagaimana kita menyadari betapa pentingnya itu bahkan untuk kita yang
tendensinya nggak didorong-dorong setan aja kita udah jatuh sendiri gitu ya. Gimana, Ellen? Oke, menarik. Kalau ini pertanyaan berarti yang disinggung judul pelajaran hari Minggu ya Kak, tentang pertempuran di surga. Menarik banget soalnya aku pribadi kan sebagai anak muda awalnya pemikirannya tanpa tahu ada great kontroversi atau pertentangan besar di alam semesta, aku cuman pikir aku ya hidup sehari paling 60 tahun, 80 tahun maksimal gitu kan. Tapi setelah aku tahu bahwa aku adalah bagian dari alam semesta, bahwa Tuhan sedang memperjuangkan aku dan setan sedang berusaha menjatuhkan aku dan semua orang-orang lain. Itu buat aku jadi lebih berhati-hati, enggak take it for granted setiap keputusan-keputusan, bahwa ini enggak ada netral katanya gitu kan. Betul. Jadi keputusan aku itu entah yang membawa aku kepada hidup kekal atau membawa aku kepada kematian kekal, satu. Dan kayak yang Kak Yola bilang, aku ini keputusan aku bisa jadi domino, bisa jadi untuk keluarga ya aku atau orang yang aku kenal atau bahkan keturunan di bawah aku, legasi apa yang akan aku kasih ke mereka untuk kehidupan kekal mereka, karena ini ada kekekalan, ada semesta gitu di situ. Jadi pentingnya untuk memilih dengan berhati-hati itu mungkin di situ. Dan kalau bicara tentang kebebasan memilih, ya puji Tuhan ya kita dikasih satu keleluasaan gitu. Karena kalau aku mencintai seseorang atau dicintai seseorang, aku mau dia mencintai aku karena siapa aku, bukan karena apa yang akan menghukum dia kalau nggak mencintai aku. Kan nggak enak kayak gitu kan. Jadi mungkin itu. Oke. Pastor Wilson? Ya, mungkin kalau kita bicara soal kebebasan memilih dan soal pertempuran di surga, kita harus tahu juga sebenarnya pertempuran ini atas mengenai apa, kan? Dan itu kita dapati kayak hint-hintnya dari ya itu tadi dari Yeskiel 28 dan Yesaya 14. Kalau kita lihat di dalam Yeskiel 28 mengenai malaikat yang sempurna ini dikatakan di dalam ayatnya yang ayat yang ke-13, 20 ayat 13 dikatakan bahwa engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu atau iniquities atau kesalahan atau sesuatu yang salah di dalam diri malaikat ini. Karena harus kita lihat dulu bahwa surga itu kan sempurna. Pertempuran ini soal apa? Lalu kalau kita lihat di dalam ininya Yesaya 14-nya, Yesaya 14 ayat 13. Aku. Ini, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahta-tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Mulai kelihatan sebenarnya pertentangannya adalah mengenai apa? Mengenai bagaimana si setan ini mau menyamai Allah. Lalu menyamai Allah itu yang seperti apa? Kalau kita lihat menyamai Allah itu seperti apa, kita dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ini adalah mengenai cobaan yang setan ini tawarkan. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini bukan hanya sebesar saya tahu, tetapi lebih kepada saya mau menentukan bagi diri saya sendiri mana yang baik, mana yang jahat. Karena itulah Allah kan. Allah bilang ini baik, Allah bilang ini jahat. Jadi menggantikan posisi Allah ya. Tapi menggantikan bukan dalam arti saya menjadi pencipta apa, tapi lebih kepada saya cuma mau memilih kok. Makanya itu kan yang balik kepada awal permasalahan adalah pilihan. Saya mau memilih mengikut Allah atau tidak. Sehingga kalau itu adalah akar daripada dosanya, soal membunuh, berzina, mencuri, apa itu kan sebenarnya hanya gejala-gejala. Sehingga obatnya bukanlah jangan membunuh lagi, bukanlah jangan berzina lagi, bukanlah ini, tapi obatnya adalah percaya, beriman. Kenapa? Karena iman itu mengatakan saya memilih bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi itu karena makanya kita harus tahu masalahnya apa supaya kita tahu
Obatnya itu apa? Karena seringkali kita bilang obatnya itu adalah percaya, tapi kita nggak benar-benar paham bahwa masalahnya bukan soal supaya manusia itu tidak berdosa, tapi adalah bahwa untuk mengobati kesalahan yang setan lakukan, yaitu dia mau memilih bagi dirinya sendiri. Mengembalikan otoritas Makanya kepada kembalikan Tuhan, otoritas kepada gitu Tuhan. ya. Saya Bukan percaya. kepala diri sendiri. Iya, Oke. jadi bukan soal saya mau supaya saya lebih sedikit mencuri, lebih sedikit berbohong. Itu sebenarnya hanya gejala. Kalau kita sudah memutuskan bahwa Allah itu adalah Allah dengan sendirinya, maka hal-hal ini akan kita kurangi. Dan bila mana sampai di surga, sudah tidak ada lagi alasan untuk mencuri. Di sini orang mencuri karena perlu makan. Di surga nggak perlu makan, nggak akan lagi dia mencuri. Orang membunuh itu karena rebut-rebutan tambang emas, yang kayak perang-perang gitu kan, di daerah-daerah atau di mana gitu kan. Di sana semua jalannya emas, nggak perlu lagi rebutan. Yang masih bisa menjadi godaan adalah sekarang nih saya masih mau mengandalkan diri saya atau enggak. Makanya keputusan untuk percaya itu dibuat di bumi. Dan kalau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga mengatakan salah satunya adalah bahwa orang itu bisa sempurna di dalam setiap tahapannya. Inilah maksudnya. Jadi kesempurnaan itu adalah bukan keadaan tanpa dosa. Kalau kita bilang kesempurnaan itu adalah tanpa dosa, tidak akan ada orang yang bisa diselamatkan dan tidak perlu lagi Yesus itu menang. Kenapa? Karena orang bisa kok tanpa dosa. Iya. Tapi justru kenapa kemenangan Yesus itu kalau di dalam hari Selasa dibilang menerima kemenangan Kristus di paragraf pertama dikatakan adalah satu hal untuk percaya bahwa Yesus menang atas pencobaan dari iblis. Nah ini yang seringkali kita percaya, karena Yesus menang makanya saya juga bisa menang. Sebenarnya itu sesuatu yang salah. Maksudnya bukan itu intinya. Tetapi karena Yesus juga menang, maka kemenangan Kristus itu juga adalah kemenangan kita. Jadi itu yang kita klaim. Dan saya bisa mengklaim itu karena saya percaya Allah lah yang berkuasa. Nah, fakta bahwa ternyata saya belum menang, saya masih kalah, saya masih berdosa, saya masih ini, itu sebenarnya hal-hal yang kalau dibilang lebih minornya. Asalkan saya sudah percaya, saya memilih mau mengklaim kemenangan Kristus itu, walaupun saya masih mencuri, walaupun saya masih marah, walaupun saya masih korupsi, bukan berarti saya tidak bisa selamat. Gitu. Tapi karena saya sudah memilih, kan ujungnya apa? Mungkin di sini saya korupsi karena memang ada kebutuhan, karena ada godaan. Tetapi ketika di surga tidak akan ada lagi kebutuhan, tidak akan ada godaan, maka saya tidak akan mencuri, tidak akan membunuh lagi. Tapi saya masih bisa memilih untuk tidak mengakui otoritas Allah, bahkan di surga nanti. Nah, makanya itu pengakuan atas otoritas Allah itu adalah sesuatu yang kehendak bebas ini perlu untuk berikan. Jadi kehendak bebas kita jangan salah. Kehendak bebas kita bukan kita pakai, effortnya kita pakai untuk saya nggak mau mencuri. Saya harus ini, saya harus kurang ini. Bukan, effort daripada kehendak bebas kita adalah supaya benar-benar menyerahkan saya mau percaya kepada otoritas Allah. Bahwa Allah adalah Allah. Kalau Allah bilang ini yang baik, ini yang buruk, saya mau percaya dan saya mau ikuti itu. Paling tidak saya memilih untuk ikuti itu. Apakah pada prosesnya beneran sudah saya ikuti 100%? Itu terpisah. Tetapi paling tidak pilihan untuk mencoba untuk memutus hal itu sudah kita buat. Nah, itulah makanya peperangan ini adalah mengenai pilihan. Siapa yang mendapatkan kesetiaan kita, siapa yang mendapatkan penghormatan kita dan seterusnya. Apakah saya atau diri saya atau Allah. Oke. Mungkin gitu. Nah, ini menarik karena sudah masuk ke pertanyaan terakhir dari pelajaran kita. Bagaimana how to-nya ya. Jadi kan tadi kalau dibilang kita percaya pada otoritas Tuhan, kita mengembalikan otoritas Tuhan. Ini yang Tuhan bilang benar, ini yang Tuhan bilang tidak benar, ini yang Tuhan bilang baik, ini yang Tuhan bilang tidak baik, dan saya mau percaya sama Tuhan untuk mengikuti apa yang baik dan yang benar. Tapi how to-nya mungkin aplikasi dalam sehari-hari seperti apa, Pendeta Wilson dulu. Kalau saya satu kutipan yang selalu saya ulang-ulang dan ini semua kutipan oleh orang yang disebutkan di awal ini, Friedrich Nietzsche, adalah dia yang tahu kenapa harus hidup bisa menanggung segala bagaimana. Ini kan kita bicara soal bagaimana. Bagaimana saya begini, bagaimana saya begini. Sebenarnya itu pertanyaan yang secondary. Awalnya adalah tahu nggak kenapa kita harus alasannya menurut? gitu ya. Alasan kenapa saya harus menurut? Saya harus menurut karena Allah sudah mengatakan demikian. Dan saya mau berusaha untuk itu. Nah, sekarang bagaimananya ya itu mungkin case by case gitu kan. Kalau paling mudahnya adalah cara supaya kita bisa tidak berdosa adalah dengan mengurangi kita berdosa. Jadi kan kalau orang bilang di dalam bahasa Inggris itu kan keadaan tanpa dosa itu kan sinless.
Tetapi bagaimana bisa sampai Sin- sinless adalah dengan sinning less and less and less. Jadi kalau yang tadinya oke, saya mau percaya, Berproses, saya mau ya. bagaimana caranya? Ya kalau tadi saya mencuri 2 kali sehari ya mungkin saya kurangi. saya gunakan. Nah, mungkin ke arah sana. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu bahwa Allah mengatakan bahwa mencuri itu salah. Saya percaya itu. Allah mengatakan bahwa kalau saya tidak berdharma berarti saya berdosa karena saya menahan bantuan untuk orang lain. Jadi motivasinya itu. Sehingga saya tahu kenapa, dan itulah yang bisa membuat saya melakukan bagaimana-bagaimananya. Tapi ujung-ujungnya adalah tetap bukan mengenai saya sudah lakukan hal ini, tetapi saya sudah membuat keputusan untuk itu. Ya. Walaupun mungkin tentang bagaimana nanti saya rencananya cuma 2 kali seminggu, tapi akhirnya jadi tetap masih 2 kali sehari berdosanya. Tapi paling tidak kita sudah membuat keputusan itu. Jadi kalau dibilang secara yang paling praktikalnya adalah buatlah keputusan untuk mengakui bahwa Allah adalah Allah. Nanti segala bagaimananya itu ya tergantung case per case. Oke. Ellen. Oke, pendeta tutup ya. Iya. Oke, kalau aku mungkin karena pelajarannya Yesus menang iblis kalah, jadi sebagai umat Tuhan yang bijaksana, karena kita sudah belajar ini ya, jadi marilah kita menjagokan tim yang menang. Walaupun selama pertandingan kelihatannya kok kayaknya lawan yang memimpin gitu. Jadi dalam kehidupan saya juga mungkin pilih terang gantinya kegelapan, artinya di saat saya harus cari kerja dan harus pakai dan harus ada kebohongan gitu ya, kalau nggak dapat kerja atau kalau nggak dapat gaji yang segini, saya akan berpikir bahwa saya percaya dengan yang tidak kelihatan itu adalah yang kejujuran dan segala kebaikan, dan saya memilih untuk tidak melakukan itu dan percaya bahwa hasilnya Tuhan yang pegang gitu. Jadi memilih untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, yang di Filipi 4 ya ayat 8 juga, semua yang benar, mulia, yang adil dalam keseharian kecil pun gitu, dan menyerahkan hasil akhirnya bahwa kita akan menang sama Yesus juga. Mungkin itu. Pendeta Didik, sekaligus kesimpulan pendeta. Ya memang sih kita nggak bisa tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu itu terjadi dengan kebetulan, dengan mengalir gitu aja. Setiap hal kita pasti pasti membuat pilihan dalam kehidupan kita. Apalagi untuk urusan pertentangan yang besar ini, ya sebagaimana yang dari tadi sudah disebutkan bahwa kita ini bukan robot, kita ini bukan yang dikontrol untuk tunduk begini aja. Tuhan juga ingin lihat gitu, seperti apa manusia yang saya ciptakan itu atau ciptaan yang saya telah jadikan itu merespon terhadap kasih yang Tuhan telah berikan kepada makhluk ciptaannya. Makanya Allah sangat menghargai sekali atau sangat menghormati sekali apa yang disebut dengan kebebasan memilih ini. Sebagaimana yang tadi kita sudah diskusikan. Dan bagaimana supaya kita bisa tetap berada di dalam kemenangan atau memilih sesuatu yang benar, oleh karena kita ini ya seperti objek yang sedang ditarik, adanya tarik menarik gitu ya. Kalau kita pelajari kitab buku Ayub juga kan kita lihat ada Allah yang berusaha untuk supaya kita berada di pihak yang benar, tapi ada juga setan yang berusaha untuk menarik kita dari kebenaran. Nah, satu hal yang kita perlu bangun adalah bahwa tadi Pastor Wilson sudah katakan kita harus mengurangi berdosa dengan berdosa dari waktu ke waktu. Tetapi memang kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa. Buku Yeremia sudah sebutkan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, macan tutul mengubah belangnya, mana mungkin kamu yang biasa berbuat kesalahan atau kejahatan itu akan menjadi baik gitu. Itu kita akan frustrasi untuk melakukan itu semua dengan kekuatan kita sendiri. Kemudian bahkan kesalehan kita aja katanya seperti kain yang kain larak, kain yang sudah lapuk begitu. Tidak ada kekuatan yang bisa kita andalkan selain daripada kita menyerahkan pilihan kita itu kepada pertolongan Tuhan. Karena kalau enggak kita akan
berada di dalam keadaan frustrasi atau keadaan kecewa, keadaan sedih, Paulus sampai bilang, sampai dia pukul dirinya. Aku manusia celaka, katanya. Siapa yang bisa melepaskan saya dari tubuh maut ini? Saya mau buat sesuatu yang baik, artinya saya mau pilih yang benar, tapi yang saya perbuat yang salah. Yang sebaliknya gitu. Sampai-sampai dia berontak dalam dirinya. Tetapi nggak berhenti di situ. Ayat itu mengatakan, tapi syukur kepada Allah yang telah memberi kemenangan kepada saya melalui Yesus Kristus. Jadi artinya betul kita diperhadapkan pada pilihan. Tapi sejak kita sudah jatuh ke dalam dosa, Kejadian 6 bilang kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan gitu. Kayaknya kita juga begitu kayaknya. Kita punya komitmen awal tahun mau bikin sesuatu yang begini, tapi akhirnya yang kita buat kadang-kadang selalu yang salah. Nah, untuk itu nggak bisa katanya seseorang itu bikin salah terus nanti di akhir saya akan bikin yang benar nanti. Tidak bisa, karena apa yang kita buat hari ini itu sangat menentukan dengan istilahnya nasib atau keadaan kita di waktu yang akan datang. Kita akan pelajari juga nanti di pelajaran berikut. Baik, terima kasih Pendeta Didik, Pendeta Wilson dan juga Ellen yang sudah berdiskusi bersama. Biarlah melalui pembelajaran kita dari pelajaran pertama, kita selalu mengingat Yesus selalu menang. Sudah menang dari awalnya dan sampai akhir akan terus menang. Klaimlah itu menjadi kemenangan kita juga. Dan saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau belum mengerti benar mengenai pelajaran pertama dari pelajaran kita sepanjang triwulan ini mengenai pekabaran 3 malaikat, silahkan tulis pertanyaan kalian di komentar YouTube Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan menjawabnya di episode-episode selanjutnya. Ya, saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab dari Diskusi Sekolah Sahabat. Dan kita senang sekali karena sudah masuk di pelajaran yang baru, di pelajaran pertama dari seri pelajaran yang baru, yaitu mengenai 3 pekabaran kosmis atau pekabaran 3 malaikat. Dan hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting, makanya kita senang bisa mengundang Direktur Hope Channel Indonesia, Pendeta Palar, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pekabaran 3 malaikat. Nah, Pendeta, kalau kita pelajari, pekabaran 3 malaikat terdapat di dalam kitab Wahyu. Dan sering sekali kitab Wahyu itu dihubungkan dengan kitab Daniel. Padahal mereka ditulis oleh 2 orang yang berbeda dengan jangka waktu yang panjang. Namun kenapa dihubungkan seperti ini, Pendeta? Silakan. Baik, memang sangat menarik ya, kitab Daniel seringkali dihubungkan dengan kitab Wahyu. Padahal mereka ini adalah 2 tokoh yang sangat berbeda dan jangka hidup mereka juga sangat jauh berbeda, di mana kitab Daniel itu ditulis kurang lebih pada tahun 600 sebelum Masehi dan kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes yang kekasih pada tahun sekitar 100 setelah Masehi. Jadi dengan demikian ada kurang lebih 700 tahun jeda ataupun perbedaan hidup mereka ini. Dan untuk kita mengetahui mengapa buku ini seringkali dihubungkan, kita juga perlu ingat bahwa di dalam Alkitab itu ada 66 buku. Dan 39 di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Dan kalau kita melihat bahwa untuk mengerti daripada Alkitab ini, kita harus melihat Alkitab sebagai satu kesatuan, bukan buku yang terpisah-pisah. Firman Tuhan dapat dimengerti kalau itu sebagai satu kesatuan. Dan sangat menarik bahwa kitab Wahyu ini berada di bagian yang terakhir dari ke-66 buku ini. Dan juga sangat menarik bahwa kitab Wahyu ini tidak pernah mengutip secara langsung ayat-ayat sebelum atau buku-buku sebelumnya dari Perjanjian Lama contohnya. Tetapi penuh dengan ulasan atau allusion ataupun cercahan-cercahan atau siratan-siratan dari kitab Perjanjian Lama. Ada kurang lebih 404 ayat di dalam perjanjian di dalam buku Wahyu, 404. 278 para ahli melihat itu adalah ayat-ayat dalam buku Wahyu yang
menyiratkan, memberikan gambaran tentang ayat-ayat dalam perjanjian lama. Nah, jadi kita tidak bisa mengerti akan kitab Wahyu kalau kita tidak melihat kepada buku-buku sebelumnya. Bahkan para ahli mengatakan begini, kitab Wahyu adalah buku yang menyarikan seluruh Alkitab. Dia berada di bagian terakhir, tetapi bukan suatu kebetulan karena seluruh Alkitab itu intisarinya ada di dalam kitab Wahyu. Nah, bagaimana hubungannya dengan kitab Daniel? Kitab Daniel adalah buku yang memiliki banyak persamaan. Persamaan yang pertama adalah kedua buku ini adalah buku apokaliptik. Disebut sebagai buku apokaliptik artinya begini. Buku yang membahas tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Peristiwa-peristiwa akhir di atas muka bumi. Satu di perjanjian lama, yaitu kitab Daniel. Satu di perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu. Itu persamaan yang pertama. Dan kemudian persamaan berikutnya adalah bahwa kitab Daniel dan kitab Wahyu ini memiliki gambaran-gambaran, image yang berhubungan, yang sama. Simbol. Iya, simbol-simbol. Contohnya boleh kita lihat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal 13. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Oke, menarik. Binatang yang keluar dari laut, bukan? Ya. Dan binatang ini dibilang binatang yang bertanduk 10 dan berkepala 7. Oke. Kemudian binatang ini serupa macan tutul, kakinya beruang, mulutnya seperti mulut singa. Sangat menarik oleh karena kalau kita melihat ke dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, maka gambaran keempat binatang ini pun muncul. Ya. Dengan urutan yang berlawanan. Coba kita lihat Daniel pasal 7 ayat yang kedua. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Oke, stop dulu aja itu supaya kita nggak buang waktu. Ayat yang kelima. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti Oke, beruang. yang pertama tadi dibilang seperti singa, yang kedua seperti beruang, yang ayat yang ke-6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Yang binatang yang ketiga seperti macan tutul, baru ayat yang ke-7. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Oke, Dan jadi dia binatang yang keempat ini binatang yang dahsyat, menakutkan. Tadi kita sudah lihat di dalam buku Wahyu bahwa ada juga 4 binatang. Urutannya berbeda. Yang dahsyat itu yang pertama, yang kedua macan tutul, beruang, dan singa. Jadi imagery ini, gambaran ini menunjukkan bahwa ada hubungan di antara kitab Wahyu dan kitab Daniel. Ada latar belakang. Berikutnya adalah kita lihat di dalam masalah perhitungan waktu. Di dalam buku Wahyu misalkan, pasal 7 ayat yang ke-14. Wahyu 12 ayat yang ke-14 maksud saya. 12 ayat yang ke-14. By the way, Wahyu pasal 12, 13, dan 14 itu adalah bagian yang sangat penting di dalam kitab Wahyu. Karena itu boleh dikatakan itu bagian sentral, bagian inti daripada kitab Wahyu yang memisahkan. Kalau sebelumnya itu adalah pasal-pasal mengenai hal-hal yang terjadi jauh sebelum sejarah dalam perjalanan sejarah dunia. Sementara pasal 12, 14 setelahnya itu adalah mengenai peristiwa-peristiwa yang akan menuju kepada
akhir zaman atau apa yang dikatakan dengan apokaliptik, dan pasal 12 dan 14, 12 sampai 14 itu adalah bagian yang di tengah. Nah, bagian tengah ini memiliki banyak persamaan dengan kitab Wahyu. Tadi kita sudah lihat banyak persamaan dengan kitab Daniel maksud saya. Tadi kita sudah lihat persamaan gambaran binatang-binatang. Yang kedua adalah sekarang mengenai tentang time, tentang masa. Coba kita lihat tadi Wahyu 12 ayat yang ke-14. Dan kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Oke, ini adalah satu gambaran perhitungan nubuatan. Dan di dalam Alkitab gambaran nubuatan 1 masa, 2 masa, setengah masa ini muncul 7 kali. Dan hanya muncul di dalam kitab Daniel dan Wahyu. Kita boleh lihat di dalam kitab Daniel ya. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Oke, Daniel 7 ayat yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, jadi waktu yang sama. Dan berikutnya persamaannya adalah bahwa di dalam kitab Daniel dan Wahyu digambarkan tentang binatang-binatang yang begitu berkuasa dan menyombongkan diri serta melawan Tuhan. Dan binatang-binatang ini ataupun kekuasaan-kekuasaan ini membawa penderitaan ataupun kesusahan kepada umat-umat yang disebut sebagai umat-umat yang kudus ataupun umat-umat Tuhan. Jadi dengan berdasarkan persamaan-persamaan ini, maka kita bisa melihat bahwa ada hubungan. Ya. Bahkan kita perlu melihat sebagai berikut. Kitab Daniel dan kitab Wahyu adalah satu sequel. Istilahnya kan kalau orang bilang film lanjutannya, ya kan lanjutannya. Jadi apa yang digambarkan di dalam kitab Daniel itu belum selesai. Puncaknya digambarkan di dalam kitab Wahyu. Dalam hal nubuatan peristiwa-peristiwa akhir dunia. Bagaimana Tuhan menghadapi serangan-serangan setan terhadap kekuasaan Tuhan, terhadap umat-umat Tuhan yang kudus. Dan bagaimana di dalam kitab Wahyu dituntaskan. Bagaimana Tuhan menyelesaikan, menuntaskan dalam menghadapi serangan-serangan setan dan menyelesaikan untuk selama-lamanya akan kuasa kekuasaan musuh-musuh Tuhan. Oke, thank you Pendeta. Ini menarik banget dan luar biasa apa yang Pendeta telah jelaskan. Teman-teman, pelajaran kita sepanjang triwulan ini 3 pekabaran kosmis ini adalah pelajaran yang tadi disebutkan oleh Pendeta, terdapat dari Wahyu 12 sampai 14 yang menjadi intisari atau center dari kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu akan lebih kita mengerti kalau kita juga mengerti kitab Daniel. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih bingung untuk pelajaran triwulan ini mengenai pekabaran 3 malaikat dan rindu mungkin untuk mempelajari sebelumnya apakah kitab Daniel atau kitab Wahyu, silahkan mengkontak Hope Channel Indonesia sehingga kami akan dapat membantu kalian untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran mengenai kitab Daniel dan kitab Wahyu supaya kalian juga dapat mengerti dengan lebih jelas untuk pekabaran 3 malaikat. Terima kasih Pendeta. Kita akan lanjutkan sesi diskusi sekolah sahabat kita. Baik, terima kasih untuk sesi tanya jawab yang telah kita ikuti bersama. Saat ini kita akan menutup diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Didik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang berharga kami boleh mendiskusikan firman Tuhan. Bagaimana pertentangan yang terus berlangsung sejak dari dahulu sebagaimana yang kami pelajari
hingga pada zaman di mana kami hidup saat sekarang ini. Kami bersyukur Tuhan melalui pelajaran ini, bahwa seberapa besar pun, seberapa berat pun pertentangan yang kami hadapi, tantangan, ujian, kami telah diyakini atau diberikan jaminan bahwa kami pun dapat menang oleh kemenangan yang kami dapatkan daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami untuk tetap setia dalam menjalankan tugas kami, membuat pilihan yang benar, untuk tetap bergantung dan berpedoman kepada firman Tuhan. Berkati kami juga untuk belajar pada pelajaran-pelajaran yang lain, dan kiranya Tuhan akan terus bukakan pengetahuan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah seru doa kami kepadamu Tuhan, ampuni kami dari dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah hadir di studio, sudah berdiskusi bersama, dan biarlah kita setiap hari selalu memilih sisi pemenang, yaitu Yesus Kristus. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.